Hingga kini, masih banyak orang menyimpan uang di tempat tertentu di rumah, seperti di celengan atau di bawah tempat tidur. Padahal, menabung di rumah mendatangkan beberapa risiko, seperti kehilangan atau kerusakan karena uang kertas digerogoti tikus, rayap, atau terkena air. Ada cara yang lebih aman dan mudah untuk menyimpan uang, yaitu dengan menabung di bank. Selain untuk menyimpan uang, bank juga memberikan pinjaman kepada masyarakat untuk berbagai kebutuhan, seperti modal usaha. Hal tersebut memunculkan berbagai pertanyaan di benak kita. Apa yang dimaksud dengan perbankan atau bank? Apa saja fungsi, jenis, dan peran bank dalam perekonomian? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, mari kita simak pembahasan berikut. Pengertian lembaga perbankan atau bank. Kata bank berasal dari bahasa Italia, yaitu banca yang berarti meja. Meja identik dengan bank karena pada masa lalu, meja sering digunakan sebagai tempat ditaruhnya uang yang hendak ditukarkan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lain untuk meningkatkan taraf hidup rakyat. Fungsi-fungsi lembaga perbankan atau bank. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, perbankan atau bank mempunyai berbagai fungsi sebagai berikut. Pertama, menghimpun dana dari masyarakat. Lembaga perbankan atau bank menghimpun dana dari masyarakat melalui penyediaan jasa penyimpanan uang. Salah satunya adalah tabungan. Masyarakat memilih untuk menyimpan uang di bank karena mendapat jaminan keamanan dan mendapat keuntungan dari uang simpanannya berupa bunga tabungan. Bunga tabungan adalah jumlah tertentu yang dibayarkan oleh bank kepada nasabah sebagai balas jasa atau simpanan uang yang dilakukannya. Sementara itu, nasabah adalah orang yang menjadi pelanggan bank, baik penabung maupun peminjam uang. Sebagai contoh, jika kita menyimpan uang di Bank Negara Indonesia atau BNI senilai 5 juta rupiah, kita akan mendapatkan bunga sebesar 0,25% per tahun. Dengan demikian, dalam 1 bulan, kita akan mendapatkan bunga sebesar Rp1.041 sebagai hasil dari 0,25% dikali 5 juta rupiah dibagi 12. Hasilnya, nilai tabungan kita bertambah menjadi Rp5.041, yaitu hasil dari 5 juta rupiah ditambah bunga sebesar Rp1.041. Makin besar jumlah tabungan kita, makin besar pula bunga yang akan kita dapatkan. Kedua, menyalurkan dana kepada masyarakat. Kegiatan penyaluran dana kepada masyarakat merupakan fungsi lain dari lembaga perbankan atau bank. Sumber pendapatan bank sebagian besar dihasilkan dari kegiatan penyaluran dana ini yang dilakukan dalam bentuk pemberian kredit. Kredit diberikan oleh bank konvensional yang menjalankan kegiatan usahanya, baik secara konvensional maupun dalam bentuk pembiayaan dari bank syariah yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah atau hukum Islam. Kredit adalah fasilitas keuangan dari bank konvensional yang memungkinkan seseorang atau badan usaha meminjam uang untuk membeli produk dan membayarnya kembali dalam jangka waktu yang ditentukan dengan dikenakan bunga. Berbeda dengan bunga tabungan, bunga kredit adalah harga yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank atas fasilitas yang diterima nasabah dalam bentuk pinjaman atau kredit. Sebagai contoh, Bu Ani meminjam uang untuk modal usaha dari Bank Mandiri sebesar Rp25 juta dengan bunga kredit sebesar 6% per tahun. Dalam 1 tahun, bunga kredit yang harus Bu Ani bayar adalah Rp1.500.000. Dengan demikian, dalam jangka waktu 12 bulan, Bu Ani harus mengembalikan pinjaman sebesar Rp25 juta ditambah bunga Rp1.500.000 sehingga menjadi Rp26.500.000. Bank konvensional memperoleh keuntungan dari bunga kredit yang dibayarkan oleh peminjam. Sementara itu, bank syariah memperoleh keuntungan dari bagi hasil pembiayaan. Pembiayaan adalah pendanaan untuk kebutuhan pengadaan barang atau aset atau jasa tertentu yang melibatkan 3 pihak.
yaitu pihak pemberi pendanaan, pihak penyedia barang atau jasa, dan pihak yang memanfaatkan barang atau jasa tersebut. Pada kegiatan pembiayaan, pihak pemberi pendanaan adalah bank syariah, sedangkan pihak yang memanfaatkan barang atau jasa tertentu adalah nasabah. Bagi hasil dalam pembiayaan usaha yang diberikan bank syariah, umumnya diambil dari keuntungan usaha yang dihasilkan peminjam. Ketiga, melayani masyarakat. Bank berfungsi sebagai agent of service yang berarti bank berusaha untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam berbagai bentuk jasa sebagai berikut. Pengiriman atau transfer uang adalah jasa pengiriman uang lewat bank. Nasabah bisa langsung mengirim uang dengan datang langsung ke bank atau melalui mesin anjungan tunai mandiri atau ATM. Selain itu, nasabah juga bisa mengirim uang melalui gawai pada fitur mobile banking atau m-banking atau perbankan elektronik atau e-banking, yang juga dikenal dengan istilah internet banking. Clearing adalah penagihan surat berharga seperti cek. Cek adalah surat atau dokumen yang berisi perintah dari nasabah kepada pihak bank untuk memberikan sejumlah uang yang nominalnya tertulis pada surat tersebut kepada orang yang namanya tertulis dalam surat tersebut atau kepada pembawa surat tersebut. Selain itu, penagihan juga dapat dilakukan melalui biljet giro, yaitu surat perintah untuk memindah bukuan sejumlah uang dari rekening seseorang ke rekening lain yang ditunjuk dalam surat tersebut. Clearing hanya bisa dilakukan pada cakupan wilayah tertentu, biasanya dalam kota atau kabupaten yang sama. Safe Deposit Box adalah layanan penyewaan box atau tempat untuk menyimpan benda atau surat berharga milik nasabah. Nasabah yang menggunakan Safe Deposit Box akan dikenakan biaya sewa untuk jangka waktu tertentu. Inkaso adalah penagihan surat berharga seperti cek dan biljet giro yang berasal dari luar kota atau luar negeri. Fungsi-fungsi bank tersebut menunjukkan bahwa bank adalah lembaga perantara keuangan atau financial intermediary. Artinya, bank menjadi perantara untuk memenuhi kebutuhan dari dua nasabah yang berbeda, yaitu nasabah sebagai pemberi dana dan nasabah lainnya sebagai peminjam dana. Pemberi dana merupakan nasabah yang mempunyai dana lebih dan ingin menyimpan uangnya di bank. Sedangkan peminjam dana merupakan nasabah yang membutuhkan dana untuk memenuhi kebutuhannya. Kegiatan bank dalam menyalurkan dana kepada masyarakat dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Misalnya, masyarakat mendapatkan pinjaman modal dari bank untuk membuka atau mengembangkan usaha. Adanya pembukaan atau pengembangan usaha ini dapat menciptakan lapangan pekerjaan sehingga dapat menyerap tenaga kerja. Oleh karena itu, dalam hal ini, bank berfungsi sebagai agen pembangunan atau agent of development. Jenis-jenis bank berdasarkan fungsinya. Ada berbagai jenis bank yang beroperasi di Indonesia. Bank-bank tersebut dapat dikelompokkan berdasarkan 4 kategori, yaitu berdasarkan fungsinya, berdasarkan prinsip kegiatan usahanya, berdasarkan bentuk badan usahanya, dan berdasarkan kepemilikannya. Mari kita bahas satu persatu sebagai berikut. Berdasarkan fungsinya, bank dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu bank sentral, bank umum, dan bank perkreditan rakyat atau BPR. Berikut adalah pembahasannya. Pertama, bank sentral. Bank sentral adalah lembaga atau instansi independen yang bertugas dan bertanggung jawab untuk mengatur, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan moneter atau mengatur jumlah uang yang beredar di suatu negara. Tugas tersebut mencakup menjaga stabilitas nilai mata uang, menentukan suku bunga acuan, dan menjaga kesehatan sistem keuangan negara secara keseluruhan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia menyatakan bahwa Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia. Selain itu, undang-undang tersebut juga mengatur tujuan Bank Indonesia, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah sebagai mata uang negara Indonesia. Kestabilan nilai rupiah tersebut dibagi menjadi 2 aspek sebagai berikut. Kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa. Hal ini terlihat dari tingkat inflasi. Artinya, Bank Indonesia menjaga supaya tingkat inflasi berada pada target yang sudah ditentukan dengan memastikan bahwa harga bahan pangan dan bahan kebutuhan lainnya stabil.
Oleh karena itu, Bank Indonesia berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, untuk menjaga pasokan pangan sehingga tidak terjadi kelangkaan yang dapat menyebabkan kenaikan harga. Tingginya tingkat inflasi membuat harga barang dan jasa makin mahal, sehingga daya beli mata uang rupiah terhadap barang dan jasa rendah. Sebaliknya, jika tingkat inflasi rendah, harga barang dan jasa akan makin murah, sehingga daya beli mata uang rupiah terhadap barang dan jasa tinggi. Contohnya, pada tahun 2020, Bank Indonesia menargetkan inflasi berada pada kisaran 2 hingga 4%. Namun, pandemi COVID-19 yang berdampak pada perekonomian di Indonesia membuat inflasi berada pada tingkat 1,68%, yang berarti di bawah target yang ditentukan. Kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain. Hal ini terlihat dari nilai tukar mata uang rupiah terhadap mata uang negara lain. Nilai tukar atau kurs adalah perbandingan mata uang satu negara terhadap mata uang negara lainnya. Misalnya, nilai tukar mata uang rupiah terhadap mata uang dolar Amerika Serikat. Pada 28 Februari 2021, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat adalah Rp13.974 per 1 dolar Amerika Serikat. Selanjutnya, pada 23 April 2021, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat adalah Rp14.552 per 1 dolar Amerika. Dengan demikian, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dalam periode tersebut cukup stabil pada level 14.000 per 1 dolar Amerika Serikat. Selain itu, Bank Indonesia berperan dalam menjaga kestabilan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi negara melalui pelaksanaan tugas-tugasnya. Tugas-tugas Bank Indonesia adalah sebagai berikut. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Dalam melaksanakan kebijakan moneter, Bank Indonesia mengatur persediaan uang dalam masyarakat. Apabila terjadi inflasi atau kenaikan harga-harga secara umum, Bank Indonesia akan mengurangi jumlah uang yang beredar. Jika terjadi deflasi atau penurunan harga-harga secara umum, Bank Indonesia akan menaikkan jumlah uang yang beredar. Contohnya, jika tingkat inflasi tinggi, Bank Indonesia akan menaikkan tingkat diskonto atau diskon rate. Tingkat diskonto adalah suku bunga yang dikenakan Bank Indonesia kepada bank-bank umum yang meminjam dana ke Bank Indonesia. Pada kondisi tertentu, bank-bank umum mengalami kekurangan uang sehingga harus meminjam dana dari Bank Indonesia. Makin tinggi tingkat diskonto, jumlah uang yang harus dikembalikan oleh bank umum akan relatif lebih besar. Sebaliknya, makin rendah tingkat diskonto, jumlah uang yang harus dikembalikan oleh bank umum akan relatif lebih kecil. Artinya, tingkat diskonto adalah konsekuensi biaya yang harus dibayar oleh bank umum karena meminjam uang dari Bank Indonesia. Oleh karena itu, jika Bank Indonesia ingin menambah jumlah uang beredar, tingkat diskonto diturunkan sehingga keinginan bank umum untuk meminjam dana dari Bank Indonesia menjadi lebih besar. Sebaliknya, jika ingin menahan laju pertambahan uang beredar, tingkat diskonto akan dinaikkan sehingga keinginan bank-bank umum untuk meminjam dana dari bank sentral akan berkurang. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran tunai maupun non-tunai. Dalam rangka mengatur dan menjaga kelancaran sistem perbankan, Bank Indonesia berwenang untuk melaksanakan penyelenggaraan jasa sistem pembayaran, memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran, mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan tentang kegiatannya, serta menetapkan penggunaan alat pembayaran, baik tunai atau uang kertas dan logam, maupun non-tunai atau cek, biliet giro, dan kartu kredit. Mengatur dan mengawasi perbankan. Dalam mengawasi dan mengatur perbankan, Bank Indonesia menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank, melaksanakan pengawasan bank, serta mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha, baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah, dalam memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Jasa lalu lintas dalam pembayaran adalah penyediaan jasa penyelesaian pembayaran dalam transaksi yang dilakukan nasabah, seperti transfer uang dari satu rekening nasabah ke rekening nasabah lain. Berikut adalah beberapa kegiatan usaha dan fungsi dari bank umum. Bank umum menghimpun dana dari nasabah yang ingin menyimpan uangnya di bank dalam bentuk simpanan, seperti dalam bentuk tabungan, giro, dan deposito. Giro adalah surat perintah dari nasabah kepada bank untuk memindahkan dana dari rekening A ke rekening B yang disebutkan dalam biljet giro tersebut. Sementara itu, deposito adalah simpanan uang dalam rekening yang tidak boleh ditarik sebelum jatuh tempo. Bank umum menyalurkan dana kepada nasabah yang membutuhkan modal dalam bentuk pinjaman, seperti kredit usaha rakyat atau KUR untuk keperluan usaha, kredit kepemilikan rumah atau KPR untuk pembelian rumah, dan kredit kepemilikan kendaraan bermotor atau KKKB untuk pembelian kendaraan bermotor. Untuk KUR, bank akan memberikan sejumlah dana pinjaman yang harus dikembalikan dalam jangka waktu tertentu disertai bunga pinjamannya. Sementara itu, untuk KPR dan KKKB, bank akan melunasi rumah atau kendaraan dari pihak penjual. Kemudian, nasabah mencicil sejumlah harga rumah atau kendaraan tersebut kepada bank dengan jangka waktu tertentu disertai bunga KPR atau KKKB. Bank umum dapat membeli, menjual, dan menjamin risiko sendiri atau risiko perintah atas kepentingan nasabah mengenai surat wesel, obligasi, dan sertifikat Bank Indonesia. Surat wesel adalah surat perintah yang dibuat oleh kreditur atau pihak yang meminjamkan uang kepada debitur atau pihak yang meminjam uang untuk membayar sejumlah uang tertentu pada waktu yang tertera dalam surat wesel. Obligasi adalah surat utang antara perusahaan atau peminjam dana dan investor atau pemberi dana. Sertifikat Bank Indonesia atau SBI adalah surat berharga yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang jangka pendek dengan sistem bunga untuk mengontrol jumlah uang yang beredar dalam masyarakat. Bank umum dapat memindahkan uang baik untuk kepentingan bank maupun kepentingan nasabah. Contohnya, transfer uang dari satu rekening ke rekening lainnya, baik dari bank yang sama maupun dari bank yang berbeda. Bank umum dapat menempatkan dan meminjamkan dana kepada bank umum lainnya. Jika kekurangan dana, bank umum bisa meminjam dana dari Bank Indonesia. Jika kekurangan dana, bank umum bisa meminjam dana dari Bank Indonesia. Namun, sebelum itu, bank umum juga diperbolehkan meminjam dana dari bank umum yang kondisi likuiditasnya lebih baik. Bank umum dapat menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga. Menyimpan sendiri benda atau surat berharga dapat mendatangkan risiko tertentu, seperti kehilangan atau kerusakan. Oleh karena itu, nasabah bisa menitipkan barang atau surat berharganya kepada pihak bank dengan cara membayarkan sejumlah biaya tertentu. Contohnya, bank menyediakan jasa penyimpanan barang berharga seperti emas dalam kotak deposit atau safe deposit box. Bank umum dapat melakukan kegiatan usaha, seperti memproduksi kartu kredit, menjadi wali amanat atau pihak yang mewakili pemegang efek atau surat berharga yang bersifat utang, dan melakukan anjak piutang, yaitu menjual atau menggadaikan piutang usaha sebagai jaminan untuk memperoleh pinjaman atau tambahan modal kerja. Selain itu, bank umum juga melakukan beberapa kegiatan seperti berikut. Bank umum dapat melakukan jual beli valuta asing atau mata uang asing atau falas, yaitu jual beli suatu mata uang terhadap mata uang lainnya sesuai peraturan yang telah ditetapkan Bank Indonesia. Misalnya, ketika seseorang ingin menukarkan rupiah dengan mata uang asing seperti dolar Amerika Serikat, dia dapat menukarkannya di bank umum. Bank umum dapat melakukan kegiatan penyertaan modal atau dana kepada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan sesuai peraturan yang telah ditetapkan Bank Indonesia. Penyertaan dilakukan
Ketika terdapat bank atau perusahaan di bidang keuangan lain yang membutuhkan penyertaan modal atau dana. Bank umum dapat berperan sebagai pendiri, pengurus, dan pengelola dana pensiun sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang dana pensiun yang berlaku. Dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun atau yang dikenal sebagai program pensiun. Manfaat pensiun adalah sejumlah uang yang dibayarkan setiap bulan kepada peserta yang memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau kepala ahli waris bagi peserta yang telah meninggal dunia. Contoh bank umum yang menyediakan program dana pensiun adalah BNI dan BRI. Ketiga, Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. Bank Perkreditan Rakyat atau BPR adalah bank yang melakukan kegiatan secara konvensional ataupun yang berdasarkan prinsip syariah, tetapi tidak melakukan pemberian jasa dalam lalu lintas perdagangan. Definisi BPR dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 Ayat 4. Berbeda dengan bank umum, BPR tidak dapat menghimpun dana dalam bentuk giro serta tidak dapat menjalankan kegiatan usaha di bidang perasuransian atau jasa pertanggungan atau pengelolaan risiko, kegiatan penyertaan modal, dan sebagainya sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 13. Contoh dari BPR yang terdapat di Indonesia adalah BPR Saribumi, BPR Eka Bumi Arta, dan BPR Karya Jatnika Sadaya. BPR mempunyai beberapa kegiatan usaha dan fungsi sebagai berikut. BPR menghimpun dana dari masyarakat melalui simpanan dalam bentuk tabungan, deposito berjangka, dan lainnya, kecuali produk-produk yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan seperti giro. BPR menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau kredit. BPR melakukan dan menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah sesuai peraturan yang telah ditetapkan Bank Indonesia. BPR melakukan penempatan dananya di bank lain dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia atau SBI, tabungan, sertifikat deposito, dan deposito berjangka. Pembagian bank berdasarkan prinsip kegiatan usahanya. Pertama, bank konvensional. Bank konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha yang berbasis bunga. Contoh bank yang menjalankan kegiatan usaha secara konvensional adalah BRI, BNI, Mandiri, dan Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. Bunga merupakan imbalan berupa persentase tertentu terhadap uang yang disimpan atau dipinjam dari bank. Bunga dari uang simpanan merupakan bunga simpanan yang telah diterima pemilik tabungan, giro, dan deposito. Sementara itu, bunga dari uang pinjaman merupakan bunga pinjaman yang harus dibayar peminjam kepada bank. Misalnya, suatu bank swasta menetapkan suku bunga tabungan sebesar 0,25% per tahun untuk nilai tabungan sebesar Rp1.000.000 sampai Rp50.000.000. Sementara itu, bank tersebut menetapkan suku bunga pinjaman sebesar 11% per tahun untuk pinjaman sebesar Rp100.000.000 sampai Rp1.000.000.000. Umumnya, bank mengatur bunga pinjaman agar lebih besar daripada bunga simpanan untuk memperoleh keuntungan. Kedua, bank syariah. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah inilah yang membedakan cara kerja bank syariah dengan cara kerja bank konvensional. Prinsip syariah mengacu pada prinsip hukum Islam yang berpedoman pada Al-Quran dan hadis yang tidak mengizinkan adanya bunga. Kegiatan operasional bank syariah berlandaskan etika dan nilai Islam yang bebas dari unsur bunga atau riba, bebas dari kegiatan spekulatif yang tidak bermanfaat seperti perjudian atau maisir, bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan atau garar, serta berprinsip pada keadilan dan hanya memberikan pembiayaan pada kegiatan usaha yang halal.
Dalam kegiatan usaha yang dijalankan bank syariah, terdapat beberapa akad dalam kegiatan transaksinya. Misalnya, akad wadiyah adalah akad penitipan barang atau uang, atau akad mudharabah adalah akad bagi hasil antara pemilik usaha dan pemodal. Bank syariah dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis, yaitu Bank Umum Syariah atau BUS, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau BPRS, dan Unit Usaha Syariah atau UUS. Berikut adalah pembahasannya. Bank Umum Syariah atau BUS adalah bank umum yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan yang dilakukan Bank Umum Syariah antara lain menghimpun dana dalam bentuk tabungan atau giro dan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan dengan prinsip syariah. Contoh Bank Umum Syariah di Indonesia adalah Bank Syariah Indonesia atau BSI, yang merupakan merger atau penggabungan antara Bank Mandiri Syariah, BNI Syariah, dan BRI Syariah. Secara umum, kegiatan usaha yang dijalankan Bank Umum Syariah hampir sama dengan bank umum konvensional, tetapi dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah, bukan dengan sistem riba atau bunga seperti dalam kegiatan bank umum konvensional. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau BPRS. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau BPRS adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, tetapi tidak menyediakan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Oleh karena itu, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau BPRS mempunyai kegiatan operasional yang terbatas. BPRS hanya dapat menghimpun dana melalui tabungan dan tidak mempunyai izin untuk menghimpun dana melalui giro. Contoh BPRS di Indonesia adalah BPRS Asalam, BPRS Insan Cita, dan BPRS Safir Bengkulu. BPRS memiliki beberapa kegiatan usaha, di antaranya sebagai berikut. Pertama, BPRS menempatkan dana pada bank syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan akad wadiyah atau investasi berdasarkan akad mudharabah dan atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Kedua, BPRS memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah melalui rekening BPRS yang ada di Bank Umum Syariah, Bank Umum Konvensional, dan Unit Usaha Syariah. Ketiga, BPRS menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha bank syariah lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Menurut Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Unit Usaha Syariah atau UUS adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Kegiatan yang dilakukan oleh Unit Usaha Syariah atau UUS hampir sama dengan Bank Umum Syariah atau BUS, yaitu menghimpun dana dalam bentuk tabungan, giro, dan lainnya, serta menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat seperti pembiayaan dengan prinsip syariah. Contoh bank konvensional yang mempunyai unit usaha syariah atau UUS adalah Bank CIMB Niaga, Bank Permata, dan Bank Danamon Indonesia. Pembagian bank berdasarkan bentuk badan usahanya. Berdasarkan bentuk badan usahanya, bank dibagi menjadi 3 kelompok sebagai berikut. Pertama, bank berbentuk badan usaha perseroan atau PT adalah bank yang kepemilikan modalnya terdiri dari saham-saham. Contohnya, BRI, BNI, Bank Mandiri. Kedua, bank berbentuk badan usaha koperasi adalah bank yang dalam operasionalnya diselenggarakan berdasarkan prinsip koperasi serta modalnya diperoleh dari simpanan wajib dan simpanan sukarela anggotanya. Bank Umum Koperasi Indonesia yang telah berganti nama menjadi Bank Bukopin merupakan satu-satunya bank berbentuk badan usaha koperasi di Indonesia. Namun, saat ini, Bank Bukopin tidak lagi berbentuk badan usaha koperasi, melainkan berbentuk badan usaha perseroan atau PT. Ketiga, bank berbentuk badan usaha perusahaan daerah.
Bank daerah adalah bank yang seluruh atau sebagian modalnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan undang-undang. Contohnya, Bank Jateng atau Jawa Tengah, Bank BJB atau Jawa Barat dan Banten, Bank Jatim atau Jawa Timur. Pembagian bank berdasarkan kepemilikannya. Berdasarkan kepemilikannya, bank dapat dibagi menjadi 4 kelompok sebagai berikut. Pertama, bank pemerintah adalah bank yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki pemerintah. Contohnya, Bank Tabungan Negara atau BTN, Bank Negara Indonesia atau BNI, dan Bank Rakyat Indonesia atau BRI. Kedua, bank swasta nasional adalah bank yang kepemilikannya sepenuhnya dimiliki oleh pihak swasta nasional. Contohnya, BCA atau Bank Sentral Asia, Bank Mega, dan Bank Danamon. Ketiga, bank swasta campuran adalah bank yang kepemilikannya dimiliki oleh pihak swasta nasional dan swasta asing. Contohnya, Bank Mizuho Indonesia dan Bank DBS Indonesia. Keempat, bank pemerintah daerah adalah bank yang kepemilikannya dimiliki oleh pemerintah daerah tingkat 1, yaitu daerah provinsi. Contohnya, Bank Jateng, Bank DKI, Bank Jatim, serta Bank Jawa Barat dan Banten atau BJB. Prinsip-prinsip kegiatan usaha perbankan. Perbankan mempunyai beberapa prinsip dalam menjalankan kegiatan usahanya, yaitu sebagai berikut. Pertama, prinsip kehati-hatian atau prudential principle. Prinsip kehati-hatian adalah prinsip yang menjelaskan bahwa bank sebagai lembaga yang dipercaya masyarakat untuk menghimpun dana akan senantiasa berhati-hati dalam mengelola dana tersebut dan dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat. Penerapan prinsip kehati-hatian dijelaskan dalam Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 dan Peraturan OJK tentang prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan kegiatan structure product bagi bank umum dengan nomor regulasi 7-POJK.03-2016. Penerapan prinsip ini bertujuan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap bank dalam menghimpun dan menyalurkan dana, serta agar tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Selain itu, dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, bank dapat menjalankan usahanya sesuai peraturan perundang-undangan dan tidak melanggarnya. Kedua, prinsip kepercayaan atau fiduciary principle. Prinsip kepercayaan adalah prinsip yang menjelaskan bahwa bank menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan rasa saling percaya antara pihak bank dan nasabah. Rasa saling percaya tersebut dibangun baik dalam tugas bank dalam menghimpun dana maupun dalam menyalurkan dana kepada nasabah. Ketiga, prinsip kerahasiaan atau confidential principle. Prinsip kerahasiaan adalah prinsip yang menjelaskan bahwa dalam menjalankan kegiatan usahanya, bank mempunyai kewajiban dan keharusan untuk menjaga rahasia nasabah, baik yang berhubungan dengan keuangan, data diri, maupun kepentingan nasabah. Penerapan prinsip kerahasiaan dalam kegiatan usaha perbankan sangat penting, karena setiap kegiatan usaha bank membutuhkan kepercayaan dari masyarakat agar mereka percaya untuk menyimpan dan meminjam uang dari bank. Kepercayaan tersebut dapat dibangun dengan cara menjamin dan menjaga segala informasi dari nasabahnya. Contohnya, bank tidak akan memberikan informasi data diri nasabah kepada pihak manapun tanpa seizin nasabah atau lembaga tertentu. Keempat, prinsip mengenal nasabah atau Know Your Customer Principle. Prinsip mengenal nasabah adalah prinsip yang menjelaskan bahwa bank berusaha untuk mengenal dan mengetahui informasi tentang nasabah, senantiasa memantau kegiatan transaksi nasabah, dan melaporkan jika terdapat hal yang mencurigakan. Penerapan prinsip ini bertujuan meningkatkan peran lembaga keuangan dalam berbagai kegiatan dan kebijakan yang dibuat, mencegah terjadinya tindak kejahatan yang tidak diinginkan nasabah, serta menjaga citra dan reputasi bank. Contohnya,
Sebelum memberikan kredit kepada nasabah, bank mencari tahu informasi terkait nasabah tersebut, seperti latar belakang, pekerjaan, riwayat kredit, serta memeriksa kemauan dan kemampuan nasabah dalam membayar kredit. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bank didefinisikan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya untuk meningkatkan taraf hidup rakyat. Bank berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan dana kepada masyarakat, dan melayani masyarakat. Berdasarkan jenis kegiatannya, bank dibagi menjadi bank sentral, bank umum, bank syariah, dan bank berkreditan rakyat. Selain itu, berdasarkan bentuk badan usahanya, bank dibagi menjadi bank dengan bentuk badan usaha perseroan, bank dengan bentuk badan usaha koperasi, dan bank dengan bentuk perusahaan daerah. Selanjutnya, berdasarkan kepemilikannya, bank dibagi menjadi bank pemerintah, bank swasta nasional, bank swasta campuran, dan bank pemerintah daerah. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, bank berpegang pada beberapa prinsip, yaitu prinsip kehati-hatian atau prudential principle, prinsip kepercayaan atau fiduciary principle, prinsip kerahasiaan atau confidential principle, dan prinsip mengenal nasabah atau know your customer principle.